Halo guys, perkenalkan aku Bilal dan kali ini aku bareng sama teman aku Rino yang bakal nemenin aku bahas perjalanan Jepang dari yang awalnya negara isolasi sampai akhirnya jadi negara imperialisme. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai sejarah Jepang yang penuh plot twist dan banyak lika-likunya ini. Oke, mungkin langsung aja ya No, kita mulai dari politik Sakoku, kebijakan isolasi Jepang. Gimana nih No ceritanya? Jadi gini, politik Sakoku tuh kayak Jepang lagi dalam mode introvert lah. Mereka itu benar-benar nutup diri dari dunia luar dari abad 17 hingga pertengahan ke abad 19. Nah, ada beberapa negara sih yang cuma bisa masuk ke negara Jepang dalam Sakoku ini, yaitu Belanda dan Cina di Nagasaki. Terus sistem politiknya ini ada ngasih dampak apa aja buat Jepang? Nah, dampaknya itu secara politik sih aman-aman aja, tapi secara teknologi itu kacau banget. Mereka ketinggalan jauh banget sama negara-negara barat. Ibaratnya tuh kayak lagi main game. Nah, tapi kayak dia tuh masih stuck di awal dan yang lain tuh udah pada level max semua. Oh iya. Nah, tapi kan kita tahu nih, sekarang Jepang itu salah satu negara yang paling maju ya kan. Yang artinya mungkin dia sudah nggak nerapin politik sakoku ini lagi dong. Gimana nih ceritanya Jepang akhirnya bisa keluar dari politik sakoku ini? Nah, awal itu di tahun 1853, Commodore Matthew Perry dari Amerika datang ke Jepang bawa kapal-kapal perang dan maksa Jepang buat buka pelabuhan lewat konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Nah, ini juga momen penting karena Jepang akhirnya sadar kalau mereka harus berubah biar nggak dijajah negara lain. Oh gitu ya. Nah, setahu gue guys, habis itu masuk ke yang namanya era restorasi Meiji. Seberapa penting sih, no, restorasi Meiji ini buat Jepang? Nah, restorasi Meiji itu penting banget karena pada tahun 1868 Jepang balik ke sistem kekaisaran dan ninggalin sistem feudal. Kaisar Meiji langsung gercep lah ngebangun Jepang dari nol, reformasi dari segala bidang, mulai dari militer, ekonomi, sampai pendidikannya. Intinya, Jepang itu banyak belajar lah dari Barat buat jadi negara yang lebih modern lagi. Wah, ini Jepang kenceng banget sih ya dalam modernisasinya mereka. Apa aja sih yang mereka lakuin buat ngejar ketertinggalan dari negara-negara barat? Wah, mereka tuh gila-gilaan banget tuh untuk membangun industri, bikin angkatan militer yang kekinian ala Eropa, dan wajibin pendidikan buat semua orang biar rakyatnya makin pintar. Nggak cuma itu, mereka juga investasi gede-gedean di teknologi, termasuk kapal perang dan senjata modern biar bisa jadi kekuatan global. Wah, ini kayaknya jadi yang bikin Jepang mulai punya ambisi ekspansi ya. Nah, betul banget itu. Ini juga permulaan dari penjajahan Jepang terhadap negara kita, Indonesia sih. Nah, gimana tuh awal mulanya Jepang bisa masuk dan ngejajah kita Indonesia nih? Nah, awalnya itu Jepang tuh masuk Indonesia pada tahun 1942 pas Perang Dunia Kedua tuh meletus. Mereka tuh nyerang Hindia Belanda dan berhasil ngusir Belanda yang udah lama ngejajah Indonesia. Awalnya sih Jepang datang dengan janji manis, yaitu Asia untuk Asia. Dan mereka bilang bakal bantu Indonesia merdeka. Tapi kenyataannya Jepang malah ngejalanin kerja paksa yang yaitu Romusa, eksploitasi sumber daya dan bikin rakyat kita makin sengsara. Wah, kacau banget sih, PHP banget bro. Awalnya bikin rakyat berharap, ujung-ujungnya malah jadi kayak Belanda juga. Betul banget sih, kacau lah itulah. Tapi di sisi lain, penjajahan Jepang ini justru bikin semangat nasionalisme rakyat kita makin membara. Ya, karena akhirnya setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, Indonesia merasa manfaatin tuh momentum ini buat proklamasi kemerdekaan tahun 1945 yang akhirnya kita rayakan sebagai kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 itu. Wah, sejarah yang seru dan penuh drama banget nih. Makasih banyak ya, No, buat sharingnya tentang sejarah Jepang yang keren dan seru banget. Aman aja sih. Seru juga sih sebenarnya bisa ngobrol-ngobrol asik begini. Dan thank you juga buat kalian yang udah nemenin kita ngobrol hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian and see you guys.